Mengapa Abu Jahal dan Abu Lahab? Karena di kitab-kitab Tauhid Wahabi ada pengakuan keyakinan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka berdua itu orang mukmin dan orang bertauhid. Itu di kitab Wahabi. Itu sebenarnya. Karena di kitabnya itu, di kitab mereka Abu Jahal dan Abu Lahab orang mukmin dan bertauhid. Anehnya lagi, Wahabi ini menaikkan derajatnya Abu Jahal dan Abu Lahab, sementara kedua orang tua Rasulullah SAW dikafirkan, dimasukkan neraka oleh mereka. Mereka ini lebih memihak Abu Jahal dan Abu Lahab, saudara. Dari mana kedua orang tua Rasulullah SAW, apalagi kita. Makanya di kitab Tauhidnya Wahabi ini ada keterangan halaman 16, ajibun wa gharib ayyaruna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassalun bil awliya'i was salihin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 mudah ingatnya, 147 666666, atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, apa perbedaan Wahabi dengan Salafi? Wahabi dengan Salafi itu sebenarnya sekali 3 umat, cuma beda apa? Dulu mereka memang namanya Wahabi dan bangga dengan nama Wahabi. Dari bangganya orang Wahabi pada nama Wahabi, sampai-sampai asli Wahabi pada masa Raja Abdul Aziz. Ayahnya Raja Salman yang sekarang, namanya Syekh Sulaiman bin Sa'd Al-Nabiti, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari Najd. Artinya apa? Bagi orang Wahabi, Wahabi ini anugerah dan hadiah yang luhur. Kemudian tahun 1343 Hijriah, 100 tahun yang lalu, di kalangan Wahabi ini bentrok sesama Wahabi. Mengapa bentrok? Raja Abdul Aziz menyiapkan tentaranya untuk menyerang Irak, Yordania, Syria dan sekitarnya, disatukan menjadi Saudi Arabia. Tentaranya sudah siap, ayo kita perang, kita perangi orang kafir, kata Raja Abdul Aziz. Tiba-tiba datang surat dari Raja Inggris. Isinya apa? Jangan dilanjutkan rencana kamu menaklukkan negara-negara sekitar. Biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri. Akhirnya apa? Raja Abdul Aziz gak berani. Karena memang Raja Saudi ini dulu memang di bawah naungan Inggris yang membantu mendirikan Saudi Arabia dan Inggris.
Karena gak jadi perang, akhirnya anak buahnya pecah. Yang separuh ini memisahkan diri dan mengkafirkan Raja Abdul Aziz dan anak buahnya, karena gak mau memerangi orang kafir. Sementara Raja Abdul Aziz dan anak buahnya menganggap mantan anak buahnya ini Khawarij, mengeluarkan diri dari jamaah. Akhirnya perang. Atas bantuan Inggris, Raja Abdul Aziz ini berhasil menumpas mantan anak buah. Itu ribuan yang dibantai. Setelah itu nama Wahabi ini menjadi jelek, citranya rusak dulu. Kalau ada kerusuhan atau ada apa, orang bilang Wahabi. Pokoknya yang jelek-jelek dibilang Wahabi. Karena Wahabi ini citranya menjadi jelek, menjadi buruk, akhirnya mereka cari ganti nama lain. Akhirnya apa? Mereka mengganti namanya Salafi. Jadi Salafi ini sebenarnya Wahabi aja, cuma ganti nama. Dan gak cocok kalau dikatakan Salafi. Wahabi dikatakan Salafi gak cocok. Mengapa gak cocok? Salafi ini kan ikut ulama salaf. Sementara Wahabi imamnya 200 tahun dari sekarang, Muhammad bin Abdul Wahab At-Tajdi. Berarti kan bukan Salafi. Yang Salafi sebenarnya kita, karena imam kita memang Imam Syafi'i. Karenanya Salafi Wahabi atau Wahabi Salafi, Salafinya itu bukan Salafi yang orisinil, tetapi itu Salafi yang merupakan singkatan dari salah fikir. Jadi salah fikir itu Salafi Wahabi yang sekarang. Nah ini ya, artinya gak ada bedanya lah Salafi dengan Wahabi. Lalu pertanyaannya, apa bedanya akidah Wahabi dengan kita? Kalau perbedaannya akidah Wahabi dengan kita ini banyak, cuma yang paling pokok dalam tauhid. Kalau kita ini konsep akidahnya menggunakan sifat wajib 20 bagi Allah, wujud tidak baqa. Kalau Wahabi ini tauhidnya menggunakan konsep tritauhid. Tauhid dibagi 3, tauhid rububiyah dan uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah dan uluhiyah ini saudara, tujuannya apa? Untuk mensyirikkan dan mengkafirkan umat Islam yang bertawassul, bertabarruk dan beristighfar, dianggap melanggar tauhid uluhiyah dan tauhidnya sebatas rububiyah. Ini tauhid main-main sebenarnya. Ini dari mana sumbernya tauhid rububiyah uluhiyah? Tauhid rububiyah uluhiyah ini disinyalir sumbernya itu dari orang-orang jahiliyah. Dari siapa? Dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa Abu Jahal dan Abu Lahab? Karena di kitab-kitab tauhid Wahabi ada pengakuan keyakinan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka berdua itu orang mukmin dan orang bertauhid. Itu di kitab Wahabi. Ada kitab Wahabi berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, kalangan ulama Wahabi Ahmad bin Muhammad Bashmil, halaman 16 ada bab Tauhid Abi Jahl wa Abi Lahab. Keyakinan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Karenanya kalau Wahabi menamakan ustadz-ustadz mereka dengan ustadz tauhid, jangan heran. Itu maksudnya bukan tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa ya? Sama-sama artinya memang. Makanya ustadz-ustadz mereka namanya dikasih nama Abu di depan. Mengapa? Biar mirip dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu sebenarnya. Dapat di kitabnya itu. Di kitab mereka Abu Jahal dan Abu Lahab orang mukmin dan bertauhid. Anehnya lagi, Wahabi ini menaikkan derajatnya Abu Jahal dan Abu Lahab, sementara kedua orang tua Rasulullah SAW dikafirkan, dimasukkan neraka oleh mereka. Mereka ini lebih memihak Abu Jahal dan Abu Lahab, saudara.
Daripada kedua orang tua Rasulullah SAW, apalagi kita. Makanya di kitab Tauhidnya Wahabi ini ada keterangan halaman 16, ajibun wa gharib ayyaruna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassalun bil awliya'i was salihin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Nah, Abu Jahal dan Abu Lahab ini saudara dianggap lebih iman dari kita oleh mereka. Mengapa? Ya karena imamnya Wahabi kayaknya itu. Karenanya Wahabi ini walaupun bikin masjid dikasih nama Masjid Abu Bakar, betul, Masjid Umar, Masjid Abu Ubaidah, nama-nama sahabat radhiyallahu anhum, itu jangan heran, itu namanya aja Abu Bakar, tapi tauhidnya yang dipakai nanti tauhid yang memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Hanya propaganda. Ini tauhid rububiyah uluhiyah. Lalu mereka ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini untuk mengkonter sifat 20 bagi Allah. Ini tauhid asma wa sifat. Ini sumbernya dari mana? Syekh Ibnu Taimiyah ini dalam akidah tajsibnya itu terpengaruh dengan akidah Yahudi. Jadi merujuk kemana kitab Yahudi itu Syekh Ibnu Taimiyah. Ya mirip-mirip memang akidahnya. Karenanya ya akidahnya Wahabi ini mirip akidahnya Yahudi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi mirip akidahnya Yahudi, atau Wahabi adiknya Yahudi. Saya di Masjid TNI Angkatan Darat di Banda Aceh bulan Januari kemarin di Aceh. Saya bilang Wahyudi, langsung ketawa semua. Nah kenapa Pak Kiai ketua masjidnya Pak Wahyudi kan? Orang Aceh. Saya kira itu ya pertanyaan pertama. Ya kalau ingin tahu ciri-cirinya ya gampang lah. Wahabi itu paling gampang. Pokoknya orangnya mahal senyum, sulit menyapa orang, itu Wahabi biasa. Assalamualaikum perkenalkan, saya sebentar dari Aceh, tepatnya di Langgau Masjid Jaya. Yang saya ingin tanyakan dari awal pengajian tadi, dia mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu yang bermasalah. Yang ingin saya tanyakan, apakah kita harus bermasalah itu dengan satu mazhab atau seperti apa? Kemudian satu lagi, apakah kita boleh mengikuti imam yang imam itu pahamnya Wahabi? Demikian ya pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, di dalam ilmu agama kita ini memang harus bermadhab dalam urusan agama. Mengapa harus bermadhab? Karena dalam urusan agama setiap orang itu harus punya dan tidak boleh memahami ajaran agama dengan pikirannya sendiri tanpa guru. Dan gurunya punya guru juga, gurunya punya guru dengan sanad yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah. Nah, bermazhab ini sebenarnya untuk menjaga hubungan kita dengan kita ini. Kalau bermazhab gurunya jelas, kalau tidak bermazhab enggak jelas gurunya. Karena ilmu agama ini tidak boleh dipahami sendiri. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Ahli zikir ini maksudnya siapa? Para ulama. Kita kalau nggak tahu persoalan agama, oleh Al-Quran diperintahkan bertanya kepada para ulama.
Dan tentu ulamanya ini yang memang benar-benar ulama. Kalau ulama berarti punya guru terus. Ini bermazhab. Jadi gak bisa gak bermazhab. Nah kita di Indonesia di dalam fikih ini mazhabnya Syafi'i, ya. Cuma kadang-kadang sebagian persoalan pengamalan kadang kita pindah mazhab. Misalnya ketika menunaikan ibadah umrah, ibadah haji, biasanya wudunya ikut Syafi'i, kita pindah ikut Hanafi. Atau mazhab lain yang tidak membatalkan wudu bersentuhan laki perempuan. Ya gak apa-apa. Atau mungkin di sini ketika bepergian kemana-mana, karena kita gak bawa baju ganti, kita ikut mazhab lain yang tidak mengharuskan celana harus suci dari najis. Kadang begitu. Tapi bermazhab itu memang harus. Ini yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita ikut Imam Wahabi? Maksudnya sholat ya. Di dalam kitab-kitab fikih ya dikatakan wa yukrahul iqtida'u bi fasiqin wa mubtadi'in, dan makruh mengikuti atau bermakmum pada imam yang fasik. Ada imam suka maksiat, pecat itu. Mengapa dipecat? Agar jamaahnya tidak imam yang khusyuk memang, jangan yang nakal-nakal jadi imam. Wa mubtadi'in, dan ahli bid'ah, bermakmum pada imam ahli bid'ah. Imamnya Mu'tazilah, imamnya Syiah, imamnya Mujassimah, imamnya Wahabi, kita bermakmum di belakangnya, hukumnya makruh. Mengapa? Karena imam ini perantara kita kepada Allah. Kita ini kan perlu menghadap Allah. Carilah perantara yang bagus. Jangan yang nakal-nakal begini. Jadi makruh. Biasanya orang Aceh kalau ke tanah suci gak sholat di Masjidil Haram, sholat di kamar sesama orang Aceh kan. Atau kadang sholatnya telat-telat. Ya lambat lah, habis itu baru sholat. Mengapa? Karena ada pertanyaan, kalau imam yang ada memang Wahabi, nggak ada imam lain, maka kita yang baik ini bermakmum apa sholat sendiri-sendiri. Sebagian ulama kita memfatwakan sebaiknya sholat sendiri aja. Ada juga yang memfatwakan sebaiknya bermakmum aja karena gak ada lawan. Jadi begitu. Akhirnya orang Aceh pilih berjamaah sendiri. Jadi saya kira itu ya, dua pertanyaan. Ada lagi? Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi seperti yang dikatakan tadi, kalau kita ini kan mengikut mazhab Asy'ariyah dan kemudian dikatakan mayoritas sesuai dengan dalil juga, kalau ikutilah mayoritas agama. Jadi ketika kita berdialog dengan masalah fikih, lalu mereka juga membantah membawa hadis Nabi juga. Mereka bawa hadis Islam akan datang dalam keadaan asing dan kembali pula dalam keadaan asing, maka pun telah orang asing. Jadi yang seperti itu bagaimana ini? Nah, Wahabi ini sudah disampaikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, hadisnya sahih bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas. Akhirnya apa? Gak mau sama hadis. Akhirnya apa? Cari hadis lain yang kira-kira sesuai dengan hawa nafsu mereka, dipelihir maknanya. Memang ada hadis-hadisnya sahih. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraban. Islam itu bermuncul, Islam itu bermula dalam keadaan terasing. Karena yang masuk Islam sedikit, nambah, banyak, ramai, lalu sedikit lagi. Nah, tiap maksud Islam ini sedikit. Di dalam hadis ini maksudnya perbandingannya orang Islam dengan orang kafir. Memang orang Islam kalau dibandingkan orang kafir memang sedikit, saudara. Karena umat Islam di dunia memang sekitar 20%.
yang 80% penduduk dunia adalah di luar Islam. Minoritas memang. Jadi kalau perbandingan Islam dengan non-Islam, Islam minoritas. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Cuma orang yang terasing di sini siapa? Orang yang terasing ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, alladzina yasrufuna hina yafsudun nas. Mereka yang menjalankan kesolehan, menjalankan kebaikan ketika manusia menjalankan kerusakan. Siapa yang menjalankan kebaikan? Ya anak-anak yang ada di pondok-pondok, di dayak-dayak Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu waraba namanya. Karena Wahabi itu bukan waraba, karena mereka gak menjalankan kesalehan. Nakal mereka ini. Mereka memecah belah umat, mengkafir-kafirkan orang, menyesat-nyesatkan orang, merusak ajaran agama. Apanya yang soleh? Dan cuma mereka rajin ke masjid aja. Orang rajin ke masjid belum tentu soleh, saudara. Kadang-kadang orang mencuri kontak aman ke masjid juga itu. Jadi itu aja, gak soleh mereka. Wahabi itu nakal karena mereka mengkafirkan orang. Itu cara menjawab ya, seperti ini. Ada lagi? Ya, menurut saya silakan, ada lagi pertanyaan yang langsung atau yang berupa tulisan. Masih tulis ya? Masih tulis ya. Baik ya. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ken, sedikit pertanyaan, benarkah pernyataan bahwa orang musyrik menahan masa jahiliyah itu lebih baik daripada orang beriman di zaman sekarang yang melakukan tawasul? Makasih ya. Itu pernyataan pendiri Wahabi. Pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, dalam kitabnya Kashfus Syubuhat mengatakan, i'lam anna hirkal awwalin ka'adhi jahan wa abi lahab akhaffu min syirki ahli zamanina minal muslimin. Ketahuilah bahwa syiriknya orang-orang dulu, orang jahiliyah dulu seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, lebih ringan daripada syiriknya orang Islam yang sekarang. Ini memang pernyataan Wahabi. Benarkah? Ini pernyataan bodoh, saudara. Pernyataan bodoh. Mengapa? Ini pernyataan orang yang merubah ajaran Al-Quran dalam hadis tadi. Kok berubah? Wahabi ini mensyirikkan orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah, itu merubah ayat Al-Quran. Maksudnya, maknanya, mengapa? Kata orang Wahabi, ketika para penyembah berhala, orang-orang musyrik pada masa Rasulullah SAW ditanya, mengapa kamu menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala? Orang musyrik menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfan. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya apa? Orang musyrik menyembah berhala itu agar dekat kepada Allah. Nah, apa bedanya dengan orang Islam yang bertawassul dengan Nabi dan Wali? Itu tujuannya kan agar dekat pada Allah. Sama aja. Ini kata Wahabi, ini bodoh, saudara. Mengapa bodoh? Ini merubah ajaran Al-Quran. Mengapa merubah ajaran Al-Quran? Dalam ayat ini, orang musyrik itu memang menyembah berhala, bukan menyembah kepada Allah. Makanya Al-Quran redaksinya jelas sekali, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfan. Kata orang musyrik, kami tidak beribadah kepada berhala
tidak menyembah kecuali agar berhala itu mendekatkan kamu. Ini kata orang musyrik. Adapun orang-orang muslim, orang-orang beriman yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan nabi dan wali, itu tidak menyembah mereka, tetapi mereka tetap menyembah kepada Allah. Dan itu namanya wasilah, sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Kita ini diperintahkan mencari wasilah kepada Allah, tetapi yang ibadahnya, menyembahnya tetap kepada Allah. Nah, wasilah itu apa? Wasilah ini macam-macam. Asmaul husna wasilah. Karena di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya Allah yang memiliki nama-nama terbaik. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan wasilah nama-namanya. Ini wasilah orang soleh. Orang soleh juga menjadi wasilah. Bertawassul dengan orang soleh wasilah juga. Karena di dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Kemudian di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mengajarkan doa tawassul dan istighatsah kepada para sahabat. Ketika ada sahabat minta didoakan agar sembuh dari tunanetra, Rasulullah SAW menyuruh sahabat tersebut agar berwudu, lalu sholat hajat di masjid. Selesai sholat hajat membaca doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad ya nabiyyir rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdani Allahumma fashaffi'hu fiyya wa shaffi'ni fi nafsi. Nah, di dalam doa yang diajarkan Rasulullah ini ada nawassul, ada istighatsah. Inni atawajjahu ilaika, aku bertawassul kepadamu dengan Nabi. Lalu menyeru, ya Muhammad, hai Muhammad, ya Nabi ya rahmat, hai Nabi pembawa rahmat. Ini istighatsah. Seandainya ini syirik, saudara, Rasulullah tidak akan mengajarkan. Karena Rasulullah ini manusia yang paling mengerti tentang persoalan tauhid. Rasulullah ini paling ngerti persoalan syirik. Kira-kira Rasulullah dengan Wahabi, siapa yang lebih mengerti persoalan syirik? Ya Rasulullah lah. Makanya kita tauhidnya ikut tauhid Rasulullah. Masalah kesyirikan kita jauhi seperti ajaran Rasulullah. Karena Wahabi kan ikut Rasulullah, saudara. Ikut siapa? Ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya tidak ada di kitabnya, tapi kitab Wahabi, kitab kelompok radikal. Hati-hati dengan Wahabi. Ini pertanyaan ada lagi. Wah, ini yang tertulis ya. Saya baca Ustaz. Ini kayaknya pertanyaan dari seorang anak Ustaz. Ini bagaimana sikap seorang anak menghadapi orang tuanya yang telah masuk ke Wahabi atau Salafi Ustaz. Selanjutnya yang kedua Ustaz, ini juga ada pertanyaan. Kalau tadi kita membahaskan tentang aswaja dengan Salafi Wahabi, ini juga ada pertanyaan, apa perbedaan antara aswaja dengan Muhammadiyah? Nah, ini juga mungkin perlu penjelasan. Terima kasih. Terima kasih ya. Kalau ada seorang anak ayahnya ikut Wahabi, apa sikapnya? Pertama, tetap harus berbakti pada orang tua. Jangankan orang tuanya Wahabi, seandainya orang tuanya orang kafir, tetap perintah di dalam Al-Quran, wasahibahuma fid dunya ma'rufah.
temani kedua orang tua kamu di dunia dengan pertemanan yang baik. Padahal kafir juga nggak boleh ikut kekafirannya. Sama, kalau orang tuanya Wahabi, ya temani dengan baik, tapi nggak boleh ikut Wahabi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar orang tuanya keluar dari Wahabi? Doakan kepada Allah. Insya Allah kalau sering didoakan oleh anaknya, nanti ayahnya dirubah oleh Allah kembali menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah kalau didoakan cepat, didoakan. Ini pertama. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah ini pada awalnya dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa Kiai Ahmad Dahlan, pendirinya di Yogyakarta, beliau mazhabnya Syafi'i, orangnya juga Syi'i. Bahkan orang Muhammadiyah dulu kalau merayakan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj itu meriah sekali dulu. Lama-lama setelah Kiai Ahmad Dahlan ini wafat dan kiai-kiai yang ada di Muhammadiyah banyak yang wafat, Muhammadiyah ini gak punya kader. Karena gak punya kader, akhirnya dimasuki orang-orang Wahabi. Lalu bagaimana terjadi perubahan di Muhammadiyah? Perubahannya apa? Di dalam utusan tarjih Muhammadiyah ada upaya menggabungkan antara Aswaja dengan Wahabi. Kalau digabungkan, saya pernah baca ya, kita ini kan punya sifat wahdaniyah. Sifat 20 yang nomor berapa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Keesaan Allah. Wahdaniyat ini ada 3. Allah itu Maha Esa di dalam zat, Allah Maha Esa dalam sifat, Allah Maha Esa dalam perbuatan. Ini wahdaniyat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi punya tauhid. Apa tauhid Wahabi? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, wahdaniyatnya Ahlus Sunnah ini oleh Wahabi digabung dengan tauhidnya Wahabi. Gimana? Di buku Tarjih Muhammadiyah dikatakan Allah itu wahdaniyat dalam zat, wahdaniyat dalam sifat, dan wahdaniyat dalam uluhiyah. Karena wahdaniyat dalam uluhiyah jadinya apa? Muhammadiyah ikut-ikutan Wahabi, anti tawassul, anti istighasah, anti nabai. Karena akidahnya akidah gabungan. Ini kalau secara akidah. Kalau secara fikih, Muhammadiyah ini belakangan anti mazhab, tidak bermazhab, enggak ikut mazhab tertentu. Ikut apa? Ya kan jelas lah. Biasanya yang menjadi rujukan mereka itu kitab Nailul Awtar. Nailul Awtar ini karangan ulama Syiah Zaidiyah, Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dari Yaman. Kadang-kadang mereka ikut kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq, dan itu kitab anti mazhab. Dan Fiqhus Sunnah ini rujukannya juga banyak dari Nailul Awtar juga. Jadi anti mazhab memang. Di dalam fikih memang anti mazhab. Ini di Muhammadiyah. Belakangan setelah banyak anak-anak Muhammadiyah kuliah di Al-Azhar, ini kawan-kawan Muhammadiyah yang alumni Al-Azhar ini menyuarakan agar Muhammadiyah kembali ke Muhammadiyah temurun, yaitu kembali ke dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya cuma suara ini tidak kuat sampai sekarang. Ini ajaran Muhammadiyah. Karenanya Muhammadiyah ini ya beda-beda memang di tiap daerah. Kadang-kadang ya karena gabungan antara Aswaja dengan Wahabi, kadang Muhammadiyah di sini lebih kental Wahabinya, yang di sini kadang kental Aswajanya. Nah akhir-akhir ini setelah para kiai, para asatidz, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya dan lain-lain banyak berceramah dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah
terjadi keterbukaan, pencerahan, perubahan di Muhammadiyah. Apa perubahannya? Banyak orang-orang yang organisasinya Muhammadiyah, tetapi tradisinya, ibadahnya berubah menjadi NU atau berubah menjadi Aswajan, sehingga di Jawa dikenal yang namanya Muhammad NU. Mengapa orangnya Muhammadiyah tapi tradisinya NU? Saya pernah diundang dialog di Sulawesi Utara tahun 2018, debat dengan Wahabi, LDII dan Muhammadiyah. Yang Wahabi memilih kabur dan tidak datang, dicari ke rumahnya tidak ada. Padahal dia yang menentang pertama kali, yang nentang-nentang. Yang Muhammadiyah dan LDII diundang untuk melengkapi aja. Dan ternyata yang dari Muhammadiyah itu bagus. Kata yang Muhammadiyah, apa Kiai? Kami Muhammadiyah sudah istighatsah dan sudah tahlilan. Masa mau diajak debat lagi? Sudah gak mau. Yang LDII waktu itu gitu juga, Kiai. Kiai ceramah lah apa saja, kita ikut aja. Gak usah debat. Akhirnya gak jadi debat dulu. Mau terjadi perubahan. Lah ini perbedaan Muhammadiyah. Jadi memang fikirnya cenderung anti mazhab. Kemudian karena memang ada kecenderungan Wahabi, ya kata ya Muhammadiyah gak mau maulid, gak mau tasnil, gak mau ngapain. Ada yang benar. Dan ini tugas para tenuku ya, para habib, para tenuku, para ustadz, para muya yang ahlus sunnah wal jamaah untuk mengembalikan saudara-saudara kita, bangsa kita yang terpapar faham Wahabi kembali lagi ke dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Saya kira ini ya tanya jawab pada malam ini, karena waktu ini sudah 9:30 dan pertanyaan sudah cukup dan sudah nggak ada yang macam lagi. Kira-kira, terakhir ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai langsung saja, saya itu sering jamaah di masjid atau di musola itu apa itu kalau hari Jumat kalau jamaah itu kan kalau imam sedang berdoa maka kita mengangkat tangan dan mengaminkan. Itu sering sekali saya jumpa itu sebelah saya itu nggak angkat tangan dan tidak mengaminkan mungkin. Yang saya heran lagi itu sampai di sini itu yang di sebelah saya tidak mengangkat tangan itu begini tadi. Itu terlalu begitu, jadi risik sekali. Itu sebetulnya itu aliran apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat Jumat ketika imam itu membaca doa maka jangan baca hamil, tapi jangan keras-keras karena itu khutbah. Apakah angkat tangan? Ngangkat tangan nggak apa-apa, tapi imamnya memang nggak dianjurkan angkat tangan karena imamnya ketika khutbah dianjurkan megang tongkat. Kalau ngangkat tangan misalnya khutbah sambil gini-gini malah makruh malah di kitab fikih itu. Jadi kalau jamaahnya ya angkat tangan gak apa-apa, tapi aminnya jangan jarik-jarik. Nah kalau ada orang yang waktu khutbah gak angkat tangan gak amin, ya mungkin dia lagi tertidur. Kan di khutbah Jumat banyak jamaah yang tiduran. Yang lebih parah dari itu ada saudara, apa? Wahabi ini kadang sholat subuh di masjid kita, imamnya baca qunut, dia gak angkat tangan, gak baca amin lalu diam. Udah ngapain dia bermakmum? Dia berarti kan menjadi makmum yang jelek, gak baik sama imamnya. Diam. Padahal mengamini doa orang lain ini kan anjuran. Bukan cuma itu, ini Muhammadiyah juga ya. Orang-orang Muhammadiyah ini rata-rata karena terpapar Wahabi banyak gak mau doa bersama.
Kalau ngumpul-ngumpul doa bersama, gak baca amin, gak angkat tangan. Itu gak bagus seperti itu. Mengapa gak bagus? Meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Karena dianjurkan memang Rasulullah ketika ada beberapa sahabat berdoa, ada beliau mengaminkan. Mengaminkan. Dan dianjurkan, doa bersama dianjurkan dalam hadis. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Hakim, la yantabi'u qaumun muslimun fayad'u ba'dhum wa yu'ammilu al-ba'dhul akhar illa istajaba Allahu du'a'ahum. Tidaklah berkumpul orang-orang muslim lalu sebagian membaca doa, yang lain baca amin, kecuali Allah kabulkan doa mereka. Nah, hadis ini kan isyarat motivasi agar kita doa bersama. Karena doa bersama cepat dikabulkan. Mereka gak mau. Kemudian lagi adanya doa bersama dan amin, ini termasuk keistimewaan umat Islam yang menjadi sebab orang Yahudi sangat iri pada kita. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ma hasadatkum al-yahud, Yahudi ini tidak iri pada kamu. Midlama hasaduhu anas salam wa tahmin, seperti irinya mereka pada kamu karena kamu punya assalamualaikum. Umat Islam ini jumpa assalamualaikum, orang Yahudi gak punya. Orang Islam mau ceramah assalamualaikum. Coba orang di luar Islam mau ceramah ngomong apa? Bingung kan? Halo apa gambar bagus. Yang kedua, tahmin, baca amin. Kita ini orang lain baca doa, yang lainnya baca Lah Yahudi gak punya ini. Lagi ini orang Wahabi gak mau doa bersama. Loh, kan ikut Yahudi berarti. Orang Yahudi iri karena gak punya seperti ini. Ini yang punya gak mau. Kan ikut Yahudi. Nah ini sebagian Muhammadiyah seperti ini, kritik aja sebenarnya. Kritik. Saya kira seperti itu ya. Saya kira itu sudah cukup ya. Sudah gak ada lagi. Ada lagi. Terakhir. Nah, kalau tidak ada lagi. Itu sudah kami akan karena kepada Buya yang berbagai bakal berbeda arena wan pada doa yang kedua apa tujuan kata kedua doa yang bahasa ini ada nada rohani kemudian ketiga itu orang wahani ini apakah seperti berkembang sehingga menghadapi atau menghadapi apa tapi wahai anda akan berkembang dan kita akan dunia lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Wahabi ini tujuan utamanya berdirinya itu kepentingan politik. Ya, kepentingan politik. Ada koalisi antara pendiri kerajaan Saudi, kakeknya Muhammad bin Saud, koalisi dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini yang memfatwakan tentara-tentaranya Muhammad bin Saud untuk menyerang umat Islam di sekitarnya dengan alasan syirik dan kafir. Bahkan kata Muhammad bin Abdul Wahab, Abu Jahal dan Abu Lahab masih lebih bagus daripada orang yang ada di Mekah dan Madinah. Ini kata Wahabi. Nah, di belakang Muhammad bin Abdul Wahab ini siapa? Di sebagian kitab ada keterangan bahwa di belakang pendiri Wahabi, dia ini dulu dikendalikan oleh orientalis dari Inggris. Namanya Mr. Hamper. Mr. Hamper ini hafal Al-Quran, ahli bahasa Arab, menyamar mengganti nama Syekh Abdullah Afandi.
mengganti nama Abdullah Al-Hadbu. Dia yang mengarahkan Muhammad bin Abdul Wahab punya pikiran aneh-aneh. Jadi begitu. Kemudian apakah ke depan Wahabi semakin berkembang? Ya, Wahabi yang berkembang tapi gak akan mengalahkan Witan. Mayoritas umat Islam insya Allah tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sekarang ini sedang banyak ustadz-ustadz Wahabi yang sadar kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ramai. Tahun 2021 bulan Maret 2021 saya diundang acara seminar dialog di Jawa Tengah. Saya dialog dengan 50 ustadz Wahabi. Saya sendirian banget. Berdialog perbedaan sifat 20 tentang tauhid di jamaah. Mereka ada alumni Yaman, alumni Saudi, muridnya Syekh Mukbil, Syekh bin Bas. Dan alhamdulillah mereka ini sekarang rata-rata sudah kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah baca kunut, sudah baca burdah, ibun maulid Nabi, sudah cium tangan, sudah mazhab Syafi'i ya. Sudah banyak. Yang nakal ini di Riau saudara. Wahabi Riau ini banyak nakal-nakal. Gak mau kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebagian jamaah kita yang asalnya Wahabi ada di Riau. Ada. Tapi yang masih banyak yang gak mau kembali. Ya mudah-mudahan lah yang lain-lain ini yang belum kembali dibukakan hatinya oleh Allah kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita agak perlu khawatir karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hujahnya kuat. Uwan saudara, persoalan apapun dasarnya kuat sekali. Insyaallah yang penting tabligh akbar, kajian-kajian seperti ini sering kita adakan di masjid-masjid. Wahabi nanti akan pindah kemana ini? Diteruskan sendiri saja seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hamba doa bersama. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafiqu wa yuzidu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqaddina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'udhi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indana a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والوقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومؤذنينا وأصحابنا وأحبابنا ونبي المغضوب علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.